Dua hal yang membuat saya terharu. Yang pertama, saya bisa datang ke tempat ini tanpa mengeluarkan biaya. Dan itu apa? Iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mungkin banyak orang bisa ke Korea, bahkan bisa berhari-hari di sini, sampai berbulan-bulan keliling Korea. Bisa. Tapi apa yang membuat bagi saya spesial? Sebab saya tidak beli duit, tidak beli tiket, dibelikan, diuruskan. Yang kedua, membuat saya terharu. Sayang sekali bapak saya tidak sempat melihat saya seperti sekarang. Maka adik-adik sekalian, saya bangga kepada kalian semua. Merantau ke tempat ini menghilangkan beban orang tua. Kalau kalian mau masa bodoh, ngapain pergi ke sini? Masih muda dan masih menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi alhamdulillah kalian semua ikhlas dan datang ke tempat ini. Tentu tujuannya apa? Untuk meringankan beban orang tua. Dan hebatnya lagi, kalian masih muda tapi mau ngurus agama. Subhanallah, banyak orang sudah muka sakaratil maut masih juga nakal. Alhamdulillah, Anda masih muda, merantau datang ke sini, mau ngurus agama. Subhanallah. Dan yang keempat, apa yang membuat saya tertarik, terharu? Sebab saudara-saudara sekalian datang ke sini bukan cuma mau ngurus agama, tapi juga mau mengurus perkembangan agama. Dengan cara apa? Peduli masjid seperti ini. Subhanallah, di akhirat kelak ada ruang VIP yang Allah sediakan. Coba diberikan ruang VIP. Saya saja kalau pergi naik pesawat, kita ada ruang VIP. Tempatnya khusus orang-orang tertentu. Yang ruang tunggu yang lain campur, mulai dari yang sok kaya sampai yang tidak kaya, ada semua di situ. Tapi ruang VIP hanya orang tertentu yang bisa masuk di dalam. Mulai dari casingnya sudah tahu orang kaya ini. Mulai dari casingnya kita sudah tahu ini pejabat ini. Diberikan ruang khusus. Di akhirat juga nanti Allah sediakan ruang VIP. Ketika orang lain sudah hancur berantakan amal-amalnya, mukanya sudah ada seperti tikus, seperti anjing, seperti kuda, seperti ular, bahkan ada yang tenggelam gara-gara keringatnya, Allah sediakan ruang VIP untuk menunggu giliran kalian diadili. Bayangkan adik-adik sekalian, di akhirat nanti kita akan diadili satu demi satu. Bayangkan satu demi satu kita dipanggil. Pernah rasakan itu ngantri? Pernah? Ngantri paling 100 orang, 200 orang, tempat ngantrinya ber-AC, jauh dari matahari, yang layani juga cewek-cewek cantik. Kita masih setengah mati ngantri di padang mahsyar. La haula wala quwwata illa billah. Satu loket, bos. Satu loket. Coba, satu loket. Dan yang ngantri bukan satu Republik Indonesia, satu dunia. Dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia, dan dipanggil kita satu demi satu. Dan pada saat sambil menunggu giliran, dimasukkan yang 7 golongan, kau masuk dalam sini, tunggu giliranmu, kau nunggu di ruang VIP. Dan di ruang VIP itu satu jatah buat anak muda. Kata Nabi, mereka generasi muda yang taat dan rajin beribadah. Kalian semua lah ini. Amin. Subhanallah. Banyak kemuliaan. Datang meringankan beban orang tua. Bukan cuma meringankan beban orang tua. Bapak tiap hari adik-adik transfer tiap bulan ke orang tua. Meringankan beban. Anda jihad fisabilillah. Jihad, bos. Bukan jihad ke Palestina. Bukan jihad ke Syria. Datang cari nafkah, sini jihad. Ya Allah, saya tinggalkan ibu saya tinggalkan bapak saya, datang merantau ke sini, kedinginan, kadangkala dimaki sama bosnya, kadangkala diuji imannya dengan cewek cantik, kadang lolos, kadang tidak. Ya kan? Sering tidak. Iman manusia kan begitu. Kadang naik, kadang kan jenis iman itu ada 3. Ada yang imannya tidak pernah naik, tidak pernah turun. Malaikat. Ada imannya naik terus, tidak pernah turun. Nabi. Tidak pernah naik, itu tidak pernah Nabi itu
turun imannya, plus minus, tidak naik terus. Makanya tidak pernah kalian mendengar Nabi mengundurkan diri menjadi Rasul. Karena tantangan paling berat saya menyatakan diri mundur dari Rasul. Tidak pernah. Kalau di Indonesia sudah korupsi tidak mau mundur. Yang ketiga, naik, kadang turun. Sedulur-sedulur lah ini. Caranya supaya iman kita dipelihara, stabilisernya, ini pengajian seperti ini. 3 bulan Anda terima gaji. Anda bukan cuma nikmati sendiri, tapi Anda transfer ke kampung. Luar biasa. Tapi itu semua sia-sia kalau Anda tidak sholat. Tidak ada gunanya itu, langsung di-delete. Puasa Senin, Ramadannya full. Ini sedekahnya bangun masjid. Periksalah, ini silaturahminya baik. Sopan ngomong, santun. Coba cek sholatnya. Cuma Jumat. Hapus. Itulah yang disebut sesungguhnya sholat itu kunci dari kebaikan. Sesungguhnya sholat itu kunci surga. Maka sholat. Pada saat itu kita tunggu, dipanggillah kita satu demi satu. Itu gilirannya anak-anak muda. Kita inilah semua. Alhamdulillah bisa banyak keutamaan yang adik-adik remaja nih dapati. Masya Allah. Tinggal dipelihara istiqomah. Dan salah satu cara istiqomah itu, satu, berteman dengan orang-orang soleh. Teman itu menentukan, bos. Sehingga Nabi menjelaskan, kalau kau mau melihat siapa anak itu, maka lihat siapa teman bergaulnya. Tidak mungkin saya mau bergaul sama tukang judi. Tidak nyaman saya. Maka orang yang baik akan berteman dengan orang-orang baik. Dan kadangkala dipertemukan di tempat baik. Coba, Anda semua orang-orang baik, ketemu dengan orang-orang baik, paling tidak merasa baik. Saya misalnya. Ya kan? Dan dipertemukan di tempat baik. Di mana tempatnya? Masjid, bos. Coba kalau yang kau temani playboy, paling tempatnya di mana? Diskotik. Tempatmu ketemu di mana? Bar. Ketemu di mana? Karaokean. Pas lagi karaoke, di samping dipegang-pegang cewek, kena sakaratil maut. Ini pentingnya kita berteman dengan orang-orang baik. Kenapa? Ajal kita tidak tahu kapan dia menjemput. Manalah ditahu kita lagi bersahabat dengan orang jahat, ajal menjemput di tempat maksiat. Maka di situ pentingnya kita berteman orang-orang baik. Kalau orang baik paling masuk sholat, asar dulu. Kita pengajian, paling itu. Mana pernah ada Ustaz dugem? Mana bisa? Ustaz kajili-jili. Ya. Kemudian setelah berteman dengan orang-orang baik, maka cara istiqamah itu dengan cara apa? Doa. Berdoa. Itulah sehingga ada dalam Islam diajarkan doa dalam Al-Quran. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang kurang lebih terjemahannya, ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Itu penting. Kenapa? Tanpa hidayah, hari ini kita beriman, besok hancur. Maka kita minta, bimbing kita. Bos, adik-adik, ada orang, anak Nabi, tidak dapat hidayah, kafir. Siapa? Anaknya Nabi Nuh. Ada orang, bapak Nabi, tidak dapat hidayah, kafir. Siapa? Bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ada orang pamannya Nabi, saudara dengan bapaknya Nabi, tidak dapat hidayah, kafir. Abu Lahab. Ada orang istri Nabi, bos, tidak dapat hidayah, kafir. Siapa? Istrinya Nabi Lut. Auzubillah min zalik. Coba kita bukan teman Nabi, bukan anak Nabi, bukan paman Nabi, tidak tetangga sama Nabi, bahkan tidak pernah ketemu sama Nabi, bisa beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Inilah pentingnya kita berdoa. Rabbana la tusi qulubana
ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu minta kepada Allah. Karena kalau tanpa hidayah, goyang kita punya iman. Yang ketiga, cara memelihara adalah dakwah. Dengan dakwah seperti ini, dengan dakwah itu saya kasih contoh itu handphone bos, handphone ini kalau dipakai terus pasti lobet. Kalau lobet, kalau tidak dicas, mati total. Kalau sudah mati total bisa kau pakai? Mana bisa? Halo, beleng-beleng. Bukan HP-mu rusak, tidak ada casnya bos. Demikian juga kita. Saya yakin adik-adik sekalian ini kuat semua imannya. Ya, wah, tidak gampang tinggal, apalagi kalau musim panas katanya di sini. Tersiksa Pak ya, berat hidup di sini Pak. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ya, nah itu jadi perlu dakwah. Alhamdulillah, jika adik-adik sekalian malam Ahad, malam Sabtu punya waktu untuk ngecas. Coba lihat kita di Korea bos, kapan ngecasnya? Lihat cewek cantik dunia, lihat duitnya orang, gajinya yang banyak dunia, lihat mobil-mobil mewah di otak kita, saya beli mobil nanti pulang dunia, lihat lagi rumah, nonton TV, lihat barang mewah dunia. Lalu kapan ngecasnya? Kapan? Hari Jumat khutbah. Itu juga kalau tidak tidur. Orang khutbahnya begitu. Nah, modus. Itu semua dunia. Nah, inilah ngecasnya, dengar dakwah. Nah, yang berikutnya, agar istiqamah dalam dakwah ini, ya, setelah tadi kita coba ulang adik-adik sekalian. Lupa lagi. Satu, tidak yang saya jelaskan tadi, supaya tetap istiqamah dalam dakwah. Satu, doa. Dua, bersahabat dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, dakwah. Dengar dakwah. Ya. Dan yang keempat adalah bangunlah sholat tengah malam. Biasakan bangun sholat tengah malam. Masa nonton bola mampu kita bangun bos? Sementara sholat tidak. Bagaimana supaya jalan dua-dua? Sebelum nonton, sholat dulu. Sebelum nonton bola, sholat dulu. Misalnya jalan jam 2 subuh. Sudah, sebelum nonton, kita sholat dulu. 2 rakaat minimal. Minta pertolongan dari Allah agar kita diberikan hidayah selama-lamanya untuk beriman. Yang terpenting, pelihara iman ini. Karena iman inilah yang sangat menentukan. Alangkah bahagianya punya gaji yang cukup banyak. Sini rata-rata gajinya orang di atas 20 toh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pegawai negeri gaji paling 3 juta, 4 juta. Coba kredit motor, akhirnya tinggal diterima 1 juta. Ya toh. Jadi tidak usah kau bercita-cita pulang jadi pegawai negeri. Tapi ingat, sebaiknya jangan lama-lama di sini. Apalagi kalian yang punya orang tua. Ya, pulang, kumpul duit. Ibaratnya begini bos, kau nabung lah. Kalau selama ini gaya hidupmu 10 juta, sudahlah, gaya hidupmu 5 juta saja. Yang 5 jutanya kau tabung. Pulang buka modal, bikin modal, kau pulang. Masa cukup modal 100 juta Ustaz? Itu bagi orang tidak beriman tidak cukup. Tapi kalau orang beriman 10 juta pun cukup. 10 juta cukup. Lu punya modal 100 juta buka usaha dengan bersedekah setiap pagi dan malam kau mengadu kepada Allah. Allah janji ud'uni astajib lakum, minta kau padaku saya kasih kau, pasti Allah kasih. Kayak memang ada jalannya. Kan tidak bisa orang bos tidak ada jalannya mau kaya. Nggak susah. Anda cuma datang di masjid bermalam terus tahajud, minta kekayaan, tidak ada usaha. Tidur aja pagi, malam tahajud lagi, tidur lagi. Bukan salah tapi tidak masuk akal. Ya Allah tambahkan rezekiku, langsung datang duit. Wah, itu film karton bos. Ya?
sudah punya nabung, tekan sedikit gaya hidup, cukup bisa makan seadanya, nggak usah bermewah-mewah gaya hidupnya, nggak usah beli baju, pakaian, handphone yang mahal-mahal kalau itu tidak penting, ya. Lebihnya itu kita simpan, modal kerja, balik kampung dengan niat, ya Allah saya mau dekat orang tua saya tidak bisa jauh-jauh dari orang tua saya, mudahkan rezekiku, saya tabung, saya pulang kampung supaya saya bisa dekat ngurus orang tua saya. Masa Allah tidak kabulkan doamu, bos? Masa Allah tidak kabulkan? Ini niat baik, bukan Anda ya Allah supaya saya pulang jadi wali kota. Enggak kan? Kalau doa ya Allah saya mau pulang, saya tidak tahan jauh-jauh dari istri saya tidak tahan jauh dari orang tua saya. Orang tua sudah sakit-sakitan, ya Allah murahkan rezekiku, berikan saya ketahanan, kemudahan dalam mencari nafkah, saya mau pulang ngurus orang tuaku. Masa Allah tidak kabulkan? Amin. Saya dulu waktu sekolah, doa yang selalu saya baca, kan doa itu tidak harus bahasa Arab, bos. Ya Allah, berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman, tambahkan ilmuku supaya saya bisa membahagiakan orang tuaku. Itu yang selalu saya minta ketika saya mau ujian, saya mau mulai buka buku, saya doa. Alhamdulillah dengan izin Allah, terus lihat itu gelar saya. Oh, bukan kaleng-kaleng, bos. Betul kan, ketawa saya serius ini. Tidak masuk akal, tapi tidak ada yang tidak masuk akal di sisi Allah. Karena mungkin salah satu, saya doa, ya Allah saya mau bahagiakan orang tua saya. Tidak bisa saya bahagiakan, almarhum bapak saya itu senang anaknya kalau tinggi sekolahnya. Dia bilang, jangan kau pikir macam-macam nak. Apa yang kau butuhkan, saya siap apa saja kerja sini di kampung. Yang penting kau sekolah tinggi-tinggi. Maka saya doa, saya mau bahagiakan orang tua saya. Ya Allah bukakan saya dalam kemudahan berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Tambahkan ilmuku, supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Bukan kita bilang supaya saya bisa diangkat derajatku. Tidak, saya minta supaya orang tua saya bahagia. Maka kalau adik-adik sekalian cari nafkah di sini, ya Allah murahkan rezekiku, berikan saya ketahanan untuk tidak bermewah-mewah, ya Allah. Bimbing saya dalam cari nafkah ini supaya saya bisa pulang kampung membahagiakan ibu bapak saya. Masa sih Allah tidak kabulkan doa kita? Nah, saya sudah berdoa, Ustaz, doaku tidak dikabulkan. Jangan sangka buruk, berarti apa yang kalian minta ada keburukan di dalamnya. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menikah sama gadis Korea, ya Allah, supaya anakku bisa pulang jadi pemain artis sinetron. Oh Allah tahu, ini kalau nikah sama orang Korea malah murtad, ikut agamanya orang. Allah tahu. Ibu bapak, saudara-saudara, tidak ada ibu-ibu ya. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Anda sekalian di sini selalu dalam hidayah Allah, selalu dalam pertolongan Allah, diberikan pertahanan dan kemampuan keimanan yang mantap, lalu dimudahkan rezekinya, insya Allah bisa balik segera di kampung. Untuk berkumpul keluarga mencari nafkah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.